rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Al-Imam Al-Fatihah ala mu'alif hadal kitab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardarbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa ila jami'an salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haddatsana Muhammad haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi qauli ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas fi qauli ta'ala la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Qala berkata, la tuharrik, jangan menggerakkan kamu ya Muhammad bihi dengan Al-Qur'an, lisanaka pada lisanmu, lisanaka pada lisanmu ya Muhammad, lita'jala supaya tergesa-gesa atau terburu-buru kamu ya Muhammad bi dengan Al-Qur'an. Lita'jala supaya tergesa-gesa siapa kamu bi dengan Al-Qur'an. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, karena ada siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yu'aliju itu berusaha mengatasi kesulitan. Yu'aliju itu berusaha mengatasi kesulitannya Rasulullah ini minat tanzil, daripada surat, daripada Al-Qur'an yang diturunkan, siddatan karena berat, siddatan karena berat. Wa kana dan sahabat Rasulullah mimma daripada mimma itu setengah dari perkara yuharik yang menggerakkan sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Ini contohkan, ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma faharraka syafatih, menggerakkan siapa Ibnu Abbas. Fa'anzala maka menurunkan siapa Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. La tuharrik, jangan menggerakkan kamu ya Muhammad bi dengan Al-Qur'an, lisanaka pada lisanmu, lita'jala supaya kamu menjadi tergesa-gesa, terburu-buru bi dengan Al-Qur'an. Inna alaina, sesungguhnya itu tetap atas diri kami Allah, jam'au yang mengumpulkan, jam'ahu yang mengumpulkan Al-Qur'an, wa qur'anah, dan membacakan apa itu pada Al-Qur'an. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, jam'au hanya mengumpulkan laka bagimu fi sadrika, di dalam dadamu, wa taqra'a, dan membaca siapa kamu, wa taqra'a, dan membacakan hu kepada Al-Qur'an, wa taqra'u, dan membacakan Al-Qur'an. Fa idza qara'na, wa taqra', dan membacakan siapa kamu hu kepada Al-Qur'an. Fa idza qara'na, maka ketika membacakan siapa kami hu kepada Al-Qur'an, fattabi, maka mengikutilah siapa kamu Qur'an, pada bacanya Al-Qur'an. Qala berkata Ibnu Abbas, fastama'a, maka mendengarkan siapa Rasulullah, fastami'a, maka mendengar siapa Rasulullah lo pada Al-Qur'an, wa ansid, dan memperhatikan siapa, mendengarkanlah siapa kamu,
mendengarkan tapi dengan memperhatikan. Summa inna alaina, lantas sesungguhnya atas kami, itu tetap wajib atas kami, bayanah pada menjelaskan Al-Quran. Summa inna alaina, lantas sesungguhnya itu atas kami, an taqra, supaya membacakan kepada Al-Quran. Fakana, maka ada siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ba'da dzalika, setelah itu semuanya, idza atahu, ketika mendatangi kepada Rasulullah SAW Jibril, istama'a, maka mendengarkan siapa Rasulullah. Faidan talaqa, maka ketika sudah pergi berangkat siapa Jibril, qara'a, membaca siapa qara'a, maka membaca hukum Al-Quran siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qara'a, sebagaimana membaca siapa Jibril kepada Al-Quran. Jadi ini apa itu? Ketika ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu, Rasulullah ini berupaya untuk diajar bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Rasulullah itu ikut menggerakkan, di mulutnya itu menggerakkan apa itu bacaan Al-Quran. Tapi dilarang oleh Allah, apa itu, jangan kau gerak-gerakan lisan kamu. Jadi ini adalah seperti ini. Jadi Al-Quran itu ibaratnya, kalau sekarang itu teknologi, ya, semacam teknologi sekarang itu kamu memasukkan umpamanya katakanlah memori itu tinggal dikasih masuk celek gitu ya, dikasih masuk di komputer kamu, memori yang ada isinya itu langsung masuk plek di dada di komputer kamu, ya apa tidak? Memori itu kalau umpamanya ada memorinya berapa giga, dikasih masuk itu enggak usah rame-rame. Diam, rame apa tidak? Kalau masukkan memorinya itu dikasih masuk di komputer, rame apa tidak? Rame, langsung masuk semuanya. Memori berapa giga langsung ditransfer masuk ke komputer. Begitu juga ini malaikat Jibril itu memasukkan, Rasulullah tidak usah ikut-ikut, langsung dimasukkan, ayat datang, diterima langsung di dadanya Rasulullah, langsung dihafal oleh Rasulullah. Nah, inilah ilmu-ilmu yang istimewa, itu ilmu yang masuk ke dada. Al-ilmu itu fis sudur. Ilmu itu ada di dalam dada. Ilmu itu ada di dalam dada. Al-ilmu la fis sudur. Ilmu itu tidak di dalam tulisan. Tulisan ini hanya memandu. Maka seorang yang alim itu di dadanya, ilmunya itu ada di dadanya. Ilmunya itu ada di dada, sudah masuk ke dalam di dadanya orang-orang muslim. Kalau Masya Allah, orang yang sudah demikian ini, dadanya yang sudah dipenuhi dengan ilmu, nurnya ilmu itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dianugerahkan futuh, orang-orang yang dianugerahkan futuh. Maka oleh karena itu para santri kita semua perhatikan. Jadi orang-orang yang bisa mendapatkan futuh, ilmu-ilmu yang laduni itu mesti ada sanadnya, guru-guru yang istimewa. Guru-guru yang istimewa yang masukkan. Contohnya adalah Syekhina Maimun Zubair. Syekhina Maimun Zubair memasukkan ilmu itu ya dari Mbah Kiai Maimun itu Masya Allah luar biasa kepada santri-santrinya. Contohnya santri-santrinya yang ngalim-ngalim luar biasa, hasil munajatnya para wali-wali Allah itu, hasil munajatnya para wali-wali Allah yang masuk, yang kemudian manfaat tersebar di mana-mana. Yang masuk kepada salah satu santrinya Gus Baha. Gus Baha muridnya Kiai Maimun, ngalim Masya Allah, ya ngalimnya Masya Allah, barakah. Jadi kalau ingin dapat ilmu yang barakah, satu harus menjaga akhlaknya kepada guru, menjaga akhlaknya yang baik, menjaga ta'alluq batinnya kepada guru. Ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak manfaat, ilmunya dari guru ke santri yang tidak manfaat itu apa? Kalau begitu diajarkan oleh guru-gurunya, perhatikan ini ya, ilmu indikator ilmu yang tidak manfaat yang diberikan kepada santri, mungkin bertahun-tahun dia di pondok pesantren, tapi begitu pulang ilmu dari pondok pesantren bias hilang seperti fata morgana, tidak ada bekas sama sekali. Diajari kitab, diajari nahwu sharaf, diajari segala macam, diajari zikir, semuanya hilang seperti fata morgana. Itu tandanya ilmu tidak manfaat.
Tandanya ilmu yang tidak manfaat seperti ya. Jadi yang diajarkan seperti tidak ada asarnya. Ini anak pondok, tidak ada anak pondok, anak santri dan anak santri sama sekali tidak ada bedanya. Kualitas ilmu yang didapatkan sama sekali tidak ada. Jadi seperti fata morgana bias. Yang kedua, berikutnya lagi adalah itu indikator ilmu yang tidak manfaat itu apa? Orang itu tumpul, mulutnya tumpul, badannya tidak ada manfaatnya, ilmu tidak bisa digerakkan untuk dimanfaatkan untuk diri, keluarga dan masyarakat. Ini indikator ilmu yang tidak manfaat sama sekali. Jadi begitu pulang dari pondok pesantren, ilmunya sama sekali, mulutnya tidak sama sekali tidak digunakan, tidak ada manfaatnya untuk berzikir terus-menerus kepada Allah. Mulutnya tidak ada manfaatnya untuk dakwah di jalan Allah. Anggota badannya tidak ada manfaatnya untuk dakwah di jalan Allah. Yang dicari hanya makan, itu indikator ilmunya tidak manfaat. Maka oleh karena itu saja kamu itu manfaat apa enggak? Ilmu kamu dari pesantren manfaat apa enggak? Kalau enggak manfaat, indikatornya seperti itu. Maka oleh karena itu belajar yang sungguh-sungguh, yang ikhlas. Di antaranya kita ngaji sama kitab Bukhari ini, semoga kita mendapatkan berkahnya untuk kita semua keluarga muslimin muslimat. Qabul al-Fatihah.